Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan perencanaan atau plan pada Listen Study. Listen Study akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 pukul 7.30 sampai dengan 8.50 oleh Saudari Indatul Hasanah dengan mata pelajaran matematika, bab transformasi geometri, subbab translasi. Pada kegiatan ini kita akan membahas mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika yang akan dibahas oleh Saudara Inka. Kepada Saudara Inka, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator Mbak Tiara. Langsung saya mulai ya, tanpa salam ya. Oke, RPP untuk lesson study kita nanti kita di kelas 11 IPA 1 ya. Nanti saya ambil materi transformasi geometri, subbabnya itu translasi gitu. Nah, terus KD-nya nanti saya ambil 3.5 yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi translasi dan rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menentukan bayangan dari objek geometri yang ditranslasikan. Terus kompetensi dasar selanjutnya 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Indikatornya menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual yang terkait translasi gitu. Tujuan pembelajarannya nanti melalui pendekatan saintifik atau proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Kemudian langsung saja model pembelajarannya. Nanti ada pendekatan saintifik yang tadi, terus metodenya nanti saya pakai metode diskusi dan tanya jawab dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match ya. Terus kemudian ada lembar kerja kelompok atau LKK berupa kartu-kartu nanti yang berisi soal sama pembahasan gitu. Kemudian sumber belajarnya nanti dari LKPD siswa dan dari video YouTube gitu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya nanti pada saat pendahuluan nanti guru mengucapkan salam seperti biasa. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan mengecek kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian guru menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe make a match itu bagaimana. Kemudian pada kegiatan inti nantinya peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, bertanya dan menulisnya kembali. Mereka diberi tayangan video yang ditayangkan di Smart TV ini dan bahan bacaan terkait transformasi geometri translasi gitu. Jadi pada pertemuan pertama memahami translasi itu tadi. Kemudian guru mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 peserta didik. Jadi dibagi 2 kelompok nanti yang isinya 5 peserta didik. Kemudian guru membagi kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban kepada siswa untuk mereka pasangkan antara soal dan jawaban itu tadi. Terus dengan berdiskusi peserta didik akan memasangkan itu tadi pertanyaan dan jawaban. Kemudian guru berkeliling memantau jalannya diskusi. Kemudian guru mengecek hasil diskusi peserta didik dengan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan sebagai perwakilan saja. Kemudian guru menjelaskan dan mengklarifikasi hasil pekerjaan siswa terkait dengan materi transformasi geometri itu tadi. Kemudian pada bagian penutup nanti bersama dengan siswa guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Kemudian siswa dikondisikan pada tempat duduk semula. Kemudian setelah itu guru memberi evaluasi atau latihan soal LKPD dan dikumpulkan pada saat itu juga gitu. Kemudian guru memberitahu siswa untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya. Guru menutup kegiatan dengan membaca hamdalah bersama dengan siswa dan mengucapkan salam gitu. Seperti itu. Untuk penilaiannya nanti teknik penilaiannya pakai tes sama non tes gitu. Terus ada penilaian psikomotorik juga gitu. Untuk kisi-kisi soalnya, kisi-kisi kartu soalnya apa perlu dibacakan? Kisi-kisi kartu soalnya nggak usah ya? Sepertinya tidak perlu. Oh, tidak perlu ya. Jadi itu RPP dari rencana lesson studi kita.
Oke. Gitu. Terima kasih. Oke, saya pegang kendali lagi. Baik, itulah pemaparan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika yang disampaikan oleh saudara Inka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan terkait dengan materi mata pelajaran matematika yang akan dibahas ketika listen study nanti. Saya izin bertanya. Mohon maaf, saya izin bertanya kepada Mbak Inka, apa yang dimaksud dengan model kooperatif make and match? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab nggak apa-apa ya? Jadi pertanyaan dari Mbak Sania ya, model pembelajaran kooperatif tipe make and match itu model pembelajaran yang dilakukan dengan memasangkan kartu. Jadi kartu itu berisi soal dan jawaban gitu Mbak. Iya, terima Ya, kasih atas kembali. jawabannya. Ya. Terima kasih. Lanjut, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Saya bertanya. Oke. Izin bertanya ya Mbak. Iya, iya. Sas. Apakah model kooperatif dapat memfokuskan siswa dalam memahami materi translasi geometri? Iya Mbak, langsung saya jawab Iya. ya. Iya. Jadi dapat memfokuskan siswa dalam memahami materi translasi geometri karena di situ kan nanti mereka itu berkelompok, kerja kelompok. Nah tujuan kerja kelompok kan biar sukses bersama dalam suatu tugas itu gitu. Jadi kalau menurut saya ya dapat memfokuskan. Soalnya mereka nanti kerja kelompok terus fokus pada itunya tugas yang diberikan dulu gitu. Udah. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menyampaikan tentang tanggapannya lagi terkait mata pelajaran matematika yang akan dilaksanakan untuk listen study? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Jika tidak ada kegiatan plan listen study ini akan saya akhiri. Saya sendiri sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
kita akan belajar transformasi geometri. Nah, sebelumnya adalah transformasi geometri. Nomor transformasi geometri. Video tersebut kita melihat banyak perubahan bentuk heterogen kecil atau kecil transformasi perubahan tidak akan jadi transformasi, tapi transformasi kita akan belajar transformasi geometri yaitu perubahan atau geometri seperti perubahan posisi, perubahan bentuk atau perubahan ukuran, perubahan seperti garis atau tidak. Oke, kalau ini kita sampai transformasi yang pertama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi, ya. Pertama yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita belajar perhitungannya, sebelum saya kasih cara mudahnya, kita pahami dulu konsep dari translasi. Teman-teman perhatikan diagram Kartesius berikut. Ini kita kasih angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini, ya. Ini koordinatnya 2,3, x dan y dan y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, ya. Kita akan bahas translasi pergeseran yang kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan, A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sampai sini, ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4 sampai sini 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7. Ya, ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi pergeseran. Nah, dalam matematika translasi suatu titik katakanlah titik A, x, y ditranslasi oleh A, B. A ini adalah pergeseran secara horizontal, teman-teman, secara datar. Seperti tadi 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A itu positif 6, ya. Jadi kalau ke kanan itu positif. Kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini 2,3 ditranslasi oleh 64. Kenapa 64? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matrik translasinya adalah 64 dan bayangannya adalah aksen 8,7. Nah, secara matematika kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi pergeseran titik A 2,3 ditranslasi oleh 64, artinya ke kanan 6 ke atas 4. Hasilnya adalah ini, A aksen koordinatnya adalah 8,7.
B ditranslasi oleh T4 negatif 6. Nah, ini artinya apa? Ini kan yang atas ini pergeseran horizontal ya, mendatar. Kalau positif berarti ke kanan. Ini positif 4 berarti digeser 4 ke kanan. Dan ini adalah pergeseran vertikal. Karena di sini negatif berarti ke bawah sejauh. Nah, tentukan koordinat hasil pergeseran. Kita geser ini ke kanan 4, berarti dari sini ke kanan 4, 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian di sini negatif 6 berarti ke bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah sejauh 6 satuan sampai sini. Dan ini adalah titik hasil pergeseran. Koordinatnya adalah 7,1. Kita katakan lagi untuk aksen 7,1. Jadi secara matematika dapat kita tulis koordinat B atau titik B, koordinatnya 3,7 kita translasi oleh T 4 negatif 6. Hasilnya bayangannya adalah di aksen, koordinatnya adalah 7,1. Oke. Nah, kalau kita nyari hasil pergeseran dengan cara menggambar di koordinat kartesius seperti ini kan cukup repot ya. Nah, ada cara yang lebih mudah. Caranya seperti ini. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen ditulis dengan ini yang tadi ya. Nah, cara mencari bayangannya, cara mudahnya adalah koordinat dari awal menempatkan aja dengan matriks translasi. Kita lanjutkan. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A, koordinatnya negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2021 langsung bawah. Kalau kita buat gambar apa yang jauh banget ini pergeserannya 2017 satuan ke kanan, 2020 satuan ke bawah. Nah, kita langsung aja pakai cara ini ya, teman-teman. Tapi terlebih dahulu kita tentukan matriks translasi ya, atau T-nya, A, B-nya yang ini. Oke, kita tentukan T-nya. Di sini 2017 satuan ke kanan, berarti T sama dengan positif 2017. Digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Di sini ke bawah berarti negatif 2020. Nah, ini adalah matriks translasi. Sekarang kita gunakan cara ini, kita akan cari bayangannya. X aksen, Y aksen itu koordinat semula, kita tambah dengan matriks translasinya. X, Y ini koordinat semula, kemudian ini negatif 5,6. X aksen, Y aksen itu negatif 5,6. Kita tambah dengan matriks translasinya, yaitu yang ini 2017 negatif 2020. Ini tinggal kita tambahkan aja seperti menjumlahkan matriks. Kita jumlahkan yang posisinya sama ya. Negatif 5 kita tambahkan dengan 2017, 6 kita tambahkan dengan negatif 2020. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen itu negatif 5 tambah 2017 2012, 6 ditambah negatif 2020 negatif 2014. Nah, ini adalah koordinat hasil pergeserannya. Jadi titik A negatif 5,6 jika kita translasi oleh T 2017 negatif 2020, maka hasilnya, hasil pergeserannya atau bayangannya adalah A aksen dari sini 2012, negatif 2014. Jelas ya? Jadi tinggal dari sini itu rumus dari translasi ya. Jadi kalau misalkan ada suatu titik itu X, Y. Nah, kalau kita translasikan oleh T, T-nya itu kan isinya A sama B ya. Nah, itu maka hasil bayangannya nanti menjadi A aksen. Jadi kalau sudah ditranslasikan, itu nanti simbolnya jadi A aksen gitu ya. Bukan A aksen. Itu bacanya aksen ya, bukan ada T gitu ya. Nah, nanti hasilnya jadi X aksen kembali aksen. Nah, setelah itu yang bawah itu rumus matriknya. Jadi kita bisa pakai rumus matrik yang bawah itu. Gitu ya. Kalau dari sini, lanjut ya. jadi tinggal kita tambahkan koordinat awal, kita tambahkan dengan matriks translasi. Contoh lagi, tentukan bayangan titik B 1, negatif 5 jika ditranslasi oleh T negatif 4 negatif 2. Kita cari bayangannya X aksen, Y aksen, koordinat semula yang ini 1, negatif 5 kita tambah dengan matriks translasinya negatif 4 negatif 2. Kita tambahkan aja
-5 kita translasi oleh T -4 -2, hasilnya adanya ini ya, -3 -7 B aksen. Simpel ya, tinggal kita tambahkan aja. Untuk lebih jelas nanti akan ada beberapa contoh soal yang harus saya bahas lagi. Yang ditanyakan berarti dia karena prosesnya 2 kali maka
5 bukan. Oke, selanjutnya yang bawah 7 ditambah 1 ya 8 ditambah 2 lagi 10 ya. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Paham? Yang lain juga paham? Yang tadi? Belum. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut lihat video lagi. Ini kan yang tetek ya? Ini yang udah dipaham ya? Sekarang kita lanjut ke yang garis. Ya, atau peta. Termasuk beberapa variasi soalnya. Oke, sekarang kita pelajari translasi garis atau kurva ya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya ya. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3 ini 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T negatif 2, 3. Artinya garis ini kita geser negatif 2 berarti 2 satuan ke kiri ya, ini negatif berarti ke kiri. Dan di sini 3 berarti digeser 3 satuan ke atas. Nah, menggeser persamaan garis ini artinya kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebutnya. Caranya itu sama seperti yang tadi. Koordinat banyak dan aksen itu sama dengan koordinat awal x, y ditambah translasinya negatif 2, 3. Cuma karena yang kita geser ini garis ya, bukan titik, maka x, y ini tidak usah kita ganti dengan angka, biarkan x, y. Artinya ini semua titik yang ada pada garis ini ya. Oke, ini tinggal kita jumlahkan aja seperti menjumlahkan matriks. X aksen sama dengan x tambah negatif 2 berarti x min 2, y tambah 3 berarti y plus 3. Ya, lihat garis pertama kita peroleh x aksen sama dengan x min 2. Kemudian lihat garis kedua, y aksen sama dengan y plus 3. Nah, bagian terpenting ini harus kita inversekan ya. Teman-teman jangan sampai lupa, ini harus kita inversekan. Jadi yang awalnya bentuknya itu x aksen sama dengan harus kita balik, kita jadikan x sama dengan. Begitu pula yang y juga sama. Yang awalnya y aksen sama dengan harus kita balik menjadi y sama dengan. Oke? Nah, kita mulai ini dulu. Negatif 2 ke kiri jadi plus 2 yang jadi aksen tambah 2 sama dengan x. Artinya x sama dengan x aksen tambah 2. Yang ini juga sama. 3 nya ke kiri jadi y aksen min 3 sama dengan y. Maka y sama dengan y aksen min 3. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan persamaan garis sebelum kita translasikan, yaitu ini 2x tambah 3 ini 6 sama dengan 0. Nah, x dan y di sini kita ganti dan kita substitusi dengan x dan y yang sudah kita peroleh, yang sudah kita translasikan. Jadi 2x tambah 3 ini 6 sama dengan 0. Ini x-nya kita ganti dengan x aksen tambah 2. Cuma nggak usah ditulis aksennya nggak apa-apa ya, jadi x tambah 2 aja. Ini y-nya kita ganti jadi y aksen min 3. Aksen ini juga nggak usah ditulis, langsung aja y min 3. Berikutnya ini yang kita lakukan aja 2 kali x 2x, 2 kali 2 4, 3 kali y 3y, 3 kali min 3 min 9, kemudian dikurangi 6 ya, 2 kali x 2x, 2 kali 2 4, 3 kali y 3y, 3 kali negatif 3 negatif 9. Oke, kemudian dikurangi 6. 4 dikurangi 9 negatif 5 ya, negatif 5 dikurangi 6 negatif 11. Jadi kita peroleh 2x tambah 3y 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis hasil pergeseran atau hasil translasi. Transformasi. Nah, itu tadi transformasi. Berarti yang translasi bagian garis ya. Ada yang ditanyakan yang bagian garis? Berarti caranya gimana tadi? Kita cari lewat apa? Iya, rumusnya. Kan yang diketahui T-nya. Nah, kita masukkan T-nya itu. Terus kita cari X, Y-nya. Gitu ya. Ala garis ini. Jadi gak usah bingung kalau soalnya bentuknya garis gimana gitu ya. Gak usah bingung. Kita pakai terus A sama B-nya kita substitusi. Setelah itu kita kan menemukan X sama Y-nya. Ya, kita tadi
Bukan bukan dari K. Soalnya jika titik B 2,3 ditranslasikan oleh T min 3,4, maka bayangan titik B aksen adalah Coba diperhatikan kelompok A. Yang ini boleh ditulis ya. Oke, coba dari kelompok A, perhatikan jawaban dari kelompok B. Benar? dan Oke, bentar ya. Berarti ini yang diketahui berarti X sama Y sama A sama B kan? Nah, gitu ya. Gampang ya? Oke, berikan aplaus dulu kepada kelompok B. sekian, terima kasih dari kami kelompok A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Berarti sudah paham ya? Nah, itu tadi titik sama garis. Nah, setelah ini buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya, kerjakan soal nomor 1 dan 4. Nomor yang translasi halaman 30. Nomor 1 dan 4 kerjakan di lampiran, dikumpulkan sekarang ya. Dikerjakan dulu tapi ya. Baru nanti dikumpulkan. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakannya secara individu ya. Dikasih nama sama kelasnya. Sekarang tadi kita sudah belajar apa? Transformasi geometri. Kemudian translasi tadi apa? Pergeseran. Jadi sudah paham ya proses translasi? Karena sudah bel ya. Kita akhiri belajar kita dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Coba ini belajar kita ya.
Kemudian yang perlu saya sampaikan, yang lainnya masalah kartu soal itu tadi, soalnya mungkin ditambah bervariasi, ada C4 apa C5 apa C6 gitu. Terus kemudian yang paling terakhir kegiatan pertemuan berikutnya ini tadi juga belum disampaikan. Jadi tidak ada gambaran, kemudian siswa belajar bentuknya atau mempelajari apa, bila berusaha mempersiapkan untuk masukan dari saya itu saja. Secara keseluruhan sudah bagus, mungkin untuk pertemuan belajar juga atau bila kesempatan bisa ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya berusaha untuk tidak mengulang karena beliau ahlinya bidang ini. Kalau saya bidangnya beda. Di SPBI bukan sekarang itu S kan masih itu masih barang so tapi mana ada sudah saya yang SPBI. Stikernya SI itu sama nanti. Ini masih barang so. Tapi saya berusaha untuk fokus ke apa ini ilmu tentang pembelajarannya. Kalau spesifik ke materi saya otomatis ya, nanti bisa tersesat. Yang pertama saya ingin mengembalikan bahwa kampus kita ini adalah kampus UIN. UIN itu semangatnya adalah integrasi ilmu. Integrasi ilmu. Jadi integrasi ilmu berarti mendialogkan antara ilmu, mohon maaf yang biasa dikatakan umum dengan ilmu agama. Karena itu UIN. Jadi saudara ini kan harus berbeda kan? Dengan mahasiswa, mohon maaf, alumni UM misalkan kan begitu. Harus berbeda karena mahasiswa UIN. Artinya di dalam proses pembelajaran itu bisa dikaitkan materi ini di dalam kehidupan beragama seperti apa, atau materi-materi keagamaan seperti apa. Jadi ada proses integrasi, bisa nggak bisa? Karena beberapa dosen matematik sudah meneliti, yang kimia sudah banyak. Kemarin Bukan Rodi berdetik meneliti soal integrasi ini, presentasi dari saya. Gitu kan. Jadi banyak karya-karya itu, dan itu sekarang adalah yaitulah wilayah UIN. Kalau saudara bertarung dengan perguruan tinggi umum, ya, gitu kan. Jadi kalau mau jujur itu kan, anak-anak UIN itu kan kalau diadu sama pesantren kalah. Kalau diadu anak umum, ya sekarang mulai beranjak menang lah, tapi kan belum bisa total kan. Sebenarnya juga masih 50-50 kan. Tapi kalau ada saudara atau kita punya wilayah sendiri, mereka tidak bisa garap wilayah kita. Dan ini yang sekarang dirindukan sebetulnya. Dirindukan karena ternyata metode barat itu tidak mampu menyelesaikan problem kehidupan. Metode barat itu hanya diperoleh melalui hal-hal yang empirik yang bisa dilihat. Padahal banyak yang tidak bisa dilihat, dan itu ada. Itu ada dan terjadi. Nah, itu. Makanya selamanya tidak boleh mengacu ke barat. Jadi bagaimana metodologi dari barat itu nanti dikombinasikan kan dengan metodologi Islam kan begitu. Jadi ini luar biasa. Iya, karena Al-Quran itu integrasi dua-duanya. Coba kalau saudara buka tafsir ilmi dan sebagainya, pangan iya. Itu jadi kalau ini masalah mungkin harus integrasi kan gitu. Itu satu. Nanti ya selama begitu. Kalau mau saudara keren begitu kan. Kalau mau biasa-biasa ya. Ini kan calon guru yang luar biasa, masih bisa didorong kan.
masih belum tertulis. Oke. Yang berikutnya saya kira perlu memberikan motivasi bagi saya, kalau saya sendiri beberapa buku tentang psikologi. Orang itu kalau sudah termotivasi, itu sudah yang sulit jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin, gitu kan? Iya. Ya bagaimana saudara memberikan motivasi mereka untuk membuat bahwa matematika ini adalah makanan yang menurut saya mohon maaf ya, bagi beberapa orang pelajaran matematik itu kan menakutkan. Meskipun saya suka matematik juga, tetapi kan ketik maaf pengalaman pribadi dengan ganti guru gitu kan, ini ya hanya menemui satu guru ternyata yang menyenangkan. Itu pada saya sudah suka. Yang lain itu enggak, ya enggak bisa lagi. Itu dan beberapa kawan juga sebenarnya enggak berhasil juga. Itu bagaimana memberikan motivasi? Oke. Perlu ada perbaikan pendekatan. Saya lihat pendekatannya masih pendekatan model barat, kan murni barat. Kita ini sekali lagi pendekatan kita adalah ya minimal humanisme religius lah, itu konsepnya Gus Dur, atau humanisme etnosentris. Itu kan jadi semangat inklusivisme itu yang dibangun, bukan eksklusif. Nanti caranya ke sana. Bagaimana? Ya saudara harus belajar itu. Kalau nggak belajar konsep itu nggak bisa menerapkan kan gitu ya. Belajar itu lama, lama. Belajar kan memang jadi tak boleh bilang belajar itu harus menulis semua. Rasanya nggak belajar. Instan itu tidak baik. Instan, instan ini nggak baik. Yang instan itu biasanya tidak awet. Akan tergantung bukan. Ada penekanan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Mungkin saya salah kelewat atau tidak. Saya merasa tidak ada penekanan yang dia kuasai. Dengan menguasai ini untuk apa? Ini harus menguasai. Dengan menguasai ini mereka akan terbangun bahwa ini penting untuk saya. Nah kalau hanya hanya berhenti di ruang kelas, selesai. Itu yang terjadi. Belajar matematik, belajar eksak ya. Itu hanya berhenti di ruang kelas. Setelah itu aplikasi dalam kehidupan ya itu tadi bisa ada kaitannya ke sana sebetulnya. Seperti apa? Jadi terus dengan ada kaitannya dengan kehidupan mereka akan merasa bahwa ini penting untuk dikuasai dan harus ditekankan kamu harus menguasai ini. Kalau tidak begini, ya jadi kalau tidak itu begini, kalau iya kamu akan begini. Ya, itu PR sampean kan. Kalau saya mikir itu kan sudah pas. Bisa adanya matematik, fisika, kimia. Karena sudah banyak referensi. Sekarang kalau saudara mengatakan ini saya belum menemukan, karena sampean dibilangnya dunia maya itu belum jauh gitu loh. Karena ini masih sebatas untuk hal-hal yang standar. Jadi saudara kalau mengakses jurnal-jurnal internasional, kan, internasional terindeks, Scopus, Thomson dan lain sebagainya. Udah saudara buka Skimator, buka Scopus langsung bisa. Ada, saya lihat di kampus itu sudah ada jurnal internasional, tapi yang akses berapa saja? Cuma sedikit juga. Itu kan sayang, ada fasilitas. Dan di luar gratis banyak. Saudara kalau buku-buku yang gratis di luar sana, download gratis itu banyak. Literatur, tapi berbahasa asing. Demikian. Ya itu berbahasa asing itu bagaimana caranya? Sekarang ini generasi milenial, jadi bukan berarti kita tidak bisa memahami langsung kita berhenti. Ada cara lain. Jadi butuh strategi. Hidup itu butuh strategi. Ya dan pemain sehebat apapun tidak punya strategi kalah kali. Pemain sepak bola itu salah strategi dia salah. Ya itu dia nggak pintar tapi strateginya tepat menang. Itu pikirkan ya gitu. Ada terobosan-terobosan. Jadi tidak mengandalkan kecerdasan bawaan. Ya itu intinya kan mahasiswa harus kritis, kreatif, inovatif dan kolaboratif, gitu kan? Nah ini kolaboratif bisa nggak untuk integrasi ini? Bisa kan? Inovatif bisa bersama-sama karena kritis bareng-bareng dipikir bareng-bareng itu kan terus muncul kreativitas jadi orang-orang yang memiliki inovasi
Itu di tengah-tengah itu otomatis sudah berkolaborasi. Dan orang pintar sekarang nggak bisa berdiri sendiri. Orang berdiri sendiri nggak pintar. Orang mau pintar sekarang kolaborasi. Ya, kolaborasi. Karena setiap orang berkelebihan dan setiap orang punya kelemahan. Nah, kalau prinsip manajemen, setiap orang punya kelebihan maka bisa dijadikan satu. Kelebihan-kelebihan itu sehingga bersatu menjadi satu sistem dan akan bekerja mencapai satu.